Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Berjumpa dengan Bu Lina pada pembelajaran prakarya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi pada aspek pengolahan dengan pokok bahasan bahan pangan buah segar. Adapun tujuan dari video pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu dapat menjelaskan pengertian buah segar. Yang ketiga, dapat mengklasifikasi jenis buah segar berdasarkan sifatnya. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi jenis minuman dan makanan dari buah segar yang terdapat di wilayah tempat atau di wilayah tempat tinggal kalian masing-masing. Sebelum kita bahas materi ini lebih lanjut, silahkan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar beraneka ragam jenis buah. Nah, siapa yang suka makan buah? Buah apa saja yang kalian sukai? Apakah semua gambar buah ini kalian sukai? Jenis buah memang beraneka ragam. Apalagi kita tinggal di negara Indonesia. Negara yang tanahnya subur. Yang bisa ditanami berbagai macam jenis tanaman buah. Kandungan nutrisi dari buah juga sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, jadi alangkah lebih baiknya kalau setiap hari kita mengkonsumsinya. Buah. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan buah segar? Buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Buah dihasilkan dari tanaman. Ya, kita langsung bisa mengkonsumsinya secara langsung tanpa dilakukan proses pengolahan terlebih dahulu. Tapi ingat, sebelum kalian mengkonsumsi buah yang masih segar, jangan lupa untuk mencucinya terlebih dahulu dengan air yang mengalir. Karena jenis buah beraneka ragam, maka kita akan mengklasifikasikan buah-buahan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, berdasarkan musim berbuahnya. Yang kedua, berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Yang ketiga, berdasarkan proses pematangannya. Berdasarkan musim berbuahnya, buah dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah buah musiman. Buah musiman adalah buah yang hanya ada di musim-musim tertentu. Jadi, pada sewaktu-waktu kita akan bisa menjumpai buah ini dalam jumlah yang banyak. Ya. Tapi, pada saat-saat tertentu juga, kita akan sangat sulit untuk mendapatkan jenis buah ini. Contohnya berarti ada buah apa saja? Ya, di antaranya ada buah rambutan. Kemudian ada buah mangga. Ada lagi contoh yang lainnya yaitu buah duku. Kemudian buah durian. Ya, dan masih ada beberapa contoh yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah buah sepanjang tahun. Buah sepanjang tahun adalah buah yang dihasilkan dari tanaman yang bisa berbuah sepanjang tahun. Jadi ketika kita akan menikmatinya kapanpun, kita akan dapat dengan mudah menemukannya. Contohnya berarti ada buah apa? Ya, diantaranya ada buah jambu, air, ada lagi buah pisang, buah pepaya, ya, kemudian masih ada lagi buah apa? Buah nanas, ya, itu beberapa contohnya. Kemudian klasifikasi yang berikutnya, yaitu kita akan mengklasifikasikan buah berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, buah dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada buah tropis. Buah tropis adalah buah yang dihasilkan dari tanaman yang tumbuh di daerah yang beriklim panas atau daerah yang memiliki suhu udara 25 derajat Celcius atau lebih. Nah, berarti contohnya ini di daerah mana? Ya, mungkin contohnya ada di daerah Blora, kemudian di daerah Purbalingga, itu juga ada beberapa daerah yang iklimnya tropis. Ya, di Indonesia memang kebanyakan merupakan daerah yang beriklim tropis. Ya. Contohnya berarti ada buah pepaya, kemudian contoh yang lainnya lagi ada buah nanas, kemudian masih ada lagi contoh buah pisang,
ya, dan masih ada lagi beberapa contoh yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah buah subtropis. Buah subtropis adalah buah yang dihasilkan dari tanaman yang tumbuh di daerah yang beriklim sedang dengan suhu udara maksimumnya adalah 22 derajat Celcius. Contohnya berarti kalau di Indonesia di mana ini? Ya, contohnya adalah di Kota Malang ya. Yang terkenal dengan apa? Iya, terkenal dengan buah apelnya karena memang apel termasuk buah subtropis. Contoh yang lainnya lagi diantaranya ada buah stroberi, kemudian ada lagi buah anggur, buah cherry ya, itu beberapa contohnya. Kemudian yang berikutnya kita akan mengklasifikasikan buah berdasarkan proses pematangannya. Nanti akan kita golongkan menjadi dua. Yang pertama adalah buah klimaterik. Buah klimaterik adalah buah yang ketika dipanen atau dipetik dari pohonnya itu dalam posisi yang masih muda, buah ini akan bisa mengalami proses pematangan sampai ke arah pembusukan. Nah, biasanya ditandai dengan apa ini proses pematangannya? Ada 3 hal. Ditandai dengan perubahan warna, perubahan tekstur, dan perubahan bau. Contohnya berarti ada buah apa saja? Nah, diantaranya ada buah alpukat. Kemudian yang berikutnya ada buah jambu biji. Ada lagi yang sering kita jumpai di sekitar kita yaitu buah pisang ya. Itu biasanya kita ambil buahnya ketika masih muda ya, kemudian diimbut dulu beberapa hari, ditunggu sampai matang baru kemudian dikonsumsi. Kemudian yang berikutnya ada buah non klimaterik. Buah non klimaterik adalah buah yang ketika kita panen atau kita petik dari pohonnya itu dalam posisi yang masih muda, buah ini tidak akan mengalami proses pematangan, tapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya diantaranya ada buah semangka, kemudian buah anggur, ya, buah apa lagi ya? Sebenarnya yang merupakan buah non klimaterik itu adalah buah yang banyak mengandung air ya. Berarti contohnya lagi buah apa? Ya, ada buah melon, buah rambutan ya, itu contoh-contohnya. Buah selain bisa kita konsumsi ketika masih dalam kondisi yang segar, juga bisa kita olah menjadi makanan atau minuman. Nah, ini ada beberapa contoh olahan pangan dari buah. Nah, yang pertama ini apa? Ya, tentu semua kalian tahu ya, ini adalah jus buah. Buah yang dihaluskan dengan menggunakan alat yang namanya blender. Kemudian yang berikutnya ada puding buah. Ya, ini ada beberapa buah, ada buah mangga, buah markisa, dan buah jeruk lemon yang diolah menjadi puding. Kemudian yang berikutnya ini ada apa? Buah pisang yang diolah menjadi es pisang hijau ya. Sangat cocok sekali kita konsumsi ketika dalam kondisi cuaca yang panas. Kemudian yang berikutnya ada es sarang burung ya, beberapa jenis buah yang diolah menjadi es sarang burung. Kemudian, nah ini contoh yang lainnya ada pisang ya, pisang yang diolah menjadi keripik pisang dengan berbagai variasi rasa. Ada rasa manis, ada rasa pedas, rasa asin, ya tergantung selera. Dan masih banyak lagi contoh olahan pangan dari buah yang bisa kita jumpai di daerah sekitar tempat tinggal kita. Dan proses pembuatannya pun juga tidak terlalu sulit. Nah, itu tadi materi yang bisa Bu Ina berikan pada video pembelajaran kali ini. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh kalian sudah memahami materi yang sudah disampaikan, silahkan kalian kerjakan latihan soal ini. Ada 5 soal yang bisa kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Ingat, bukunya buku prakarya ya, jangan dicampur aduk dengan novel yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk selalu tetap stay di rumah. Kemudian untuk selalu jaga kesehatan dan makan makanan yang sehat. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.